Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu dan hari ini juga hari Paskah. Jadi Miss ucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini di minggu ini ya kita memperingati hari Jumat Agung di hari Jumat kemarin, dan hari ini di hari Minggu kita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sekarang Miss ajak kita semua sama-sama baca satu ayat dari Mazmur 69 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Amin. Sekarang mari kita sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh datang sekolah minggu. Kami juga boleh bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Kami menyerahkan kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus bangkit, itu artinya Yesus menang atas maut. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita kan pengikut-pengikut Kristus ya, kita juga menang atas maut. Mari kita naikkan satu pujian, ku menang, ku menang. Tadi ada kita sebut menang atas peperangan. Peperangan apa ya yang kita hadapi? Peperangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan adalah peperangan akan dosa ya adik-adik. Nah saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri. Kita mau buka telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, mari kita naikkan satu pujian bersama-sama. Hati
bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mau mendengar. Dan biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebangkitan Yesus. Minggu lalu kita mendengar bahwa Yesus itu disiksa, kemudian disalibkan, kemudian dia mati di atas kayu salib. Tapi tidak sampai di situ ya adik-adik. Yesus itu setelah 3 hari di dalam kubur, dia bangkit. Nah, kisah hari ini akan kita dengarkan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi ya, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 13. Adik-adik dengarkan cerita berikut ya. Adik-adik, kisah yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang kebangkitan Yesus. Tapi sebelumnya Miss mau ajak kita semua untuk sama-sama melihat lagi siapa sih Yesus itu dan seperti apa kehidupan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia punya satu tujuan, yaitu pada akhirnya akan disalibkan untuk menebus setiap kita. Tapi sebelumnya Yesus ini sudah melakukan banyak hal. Yesus melakukan banyak mujizat. Dia memberitakan juga tentang kasih Allah kepada banyak orang. Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus juga meredakan angin ribut. Itu membuktikan begitu berkuasanya Yesus yang kita percaya. Yesus juga bahkan pernah membangkitkan orang yang sudah mati, namanya Lazarus. Wah, semua orang bergembira melihat apa yang Yesus lakukan. Tapi ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak menyukai Yesus. Mereka berkumpul dan membicarakan tentang Yesus. Mereka bersepakat untuk menangkap dia, dan bahkan mereka ingin membunuh dia. Salah satu dari antara murid-murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot ternyata mengetahui rencana mereka. Yudas itu datang bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, dan dia menawarkan diri untuk membantu mereka menangkap Yesus. Wah, kok begitu ya adik-adik? Mereka akhirnya sepakat untuk memberi Yudas sejumlah uang. Kemudian ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya, Yudas datang bersama dengan para pengawal bait Allah. Mereka menangkap Yesus, dan murid-murid yang lain yang melihat itu lari ketakutan. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan mahkamah agama. Di sini banyak orang-orang beragama, mereka yang punya status, mereka orang-orang yang penting. Mereka bertanya kepada Yesus, "Kami mendengar bahwa kamu menyebut diri kamu anak Allah ya?" Yesus berkata, "Kamu yang berkata demikian." Wah, mereka marah sekali ya. Mereka mengoyakkan baju dan jubah mereka, dan mereka bilang, "Wah, Yesus ini tidak menghormati Allah." Dan mereka akhirnya ingin Yesus ini dihadapkan kepada Pilatus. Pilatus ini adalah hakim di antara orang-orang Yahudi. Dia adalah orang Romawi, tapi dia menolong orang-orang Yahudi untuk menetapkan hukum-hukum yang ada. Tapi Pilatus melihat Yesus, dan ia setelah bertanya, ia melihat bahwa sebenarnya Yesus itu tidak ada salah. Yesus tidak melakukan apa-apa yang salah. Akhirnya Pilatus berkata,
Saya akan mengadili dia dan kemudian saya akan melepaskan dia. Wah, tapi orang banyak tidak setuju ya adik-adik. Mereka berteriak, tidak, dia harus disalibkan, salibkan dia, salibkan dia. Wah, ramai semua berteriak ya. Pilatus melihat orang banyak itu begitu ribut, ia takut. Dan akhirnya dia bilang, baiklah, saya menyerahkan Yesus kepada kalian. Terserah kalian mau salibkan atau bagaimana. Saya tidak mau tanggung jawab. Kemudian Pilatus masuk ke rumahnya dan ia mencuci tangan. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Kemudian Yesus disiksa adik-adik. Dia diludahi, ia dipukul. Bajunya dibuang, dirobek-robek. Mereka memberikan dia kain ungu dan juga memberikan dia mahkota duri di atas kepalanya. Wah, Yesus benar-benar terluka sangat parah. Sampai-sampai dia susah ya untuk berdiri loh adik-adik. Tapi meskipun demikian, orang-orang ini ya, pengawal-pengawal ini masih memaksa Yesus untuk memikul salibnya yang begitu berat naik ke atas bukit. Kemudian karena Yesus sudah tidak kuat, mereka melihat seseorang yang namanya Simon dari Kirene. Mereka akhirnya meminta bantuan Simon ini untuk mengangkat salib ke atas bukit. Namanya Bukit Golgota, atau dalam bahasa Inggris ditulis di situ ya, Skull. Bukit Golgota adik-adik. Disinilah Yesus kemudian disalibkan. Wah, kisah hidupnya begitu menyedihkan ya adik-adik. Sepertinya kisah Tuhan Yesus sudah habis ketika dia mati. Orang-orang menghujat dia. Mereka berkata bahwa seharusnya kalau kamu sudah melakukan begitu banyak mujizat, seharusnya kamu bisa menyelamatkan dirimu. Tapi sebenarnya Yesus tahu tugas dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk mati. Bagi dosa-dosa kita, Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Kemudian ketika waktu mulai sore, langit menjadi gelap. Allah begitu sedih melihat Yesus, satu-satunya anaknya ini, akan mati. Bait Allah, tirainya juga terbelah menjadi dua. Semua orang ketakutan ya adik-adik. Ini hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian kepala pengawal yang melihat hal itu berkata, wah, ternyata orang ini, Yesus ini benar-benar anak Allah. Dan dia memuji Allah. Wah, semua orang kaget dengan yang terjadi ini. Kemudian akhirnya ada seorang Yusuf namanya. Dia meminta mayat Yesus dan meletakkannya di dalam kubur. Kemudian kubur itu ditutup. Pada hari itu adalah hari Jumat, yang kita saat ini ingat sebagai Jumat Agung adik-adik. Di hari Minggu pagi, ada para wanita, perempuan-perempuan ini adalah murid-murid Yesus. Mereka datang ke kuburan Yesus, tapi mereka lihat, wah, pintunya terbuka. Bahkan kain yang menutupi mayat Yesus sudah terbuka. Tuhan Yesus tidak ada. Tiba-tiba ada malaikat. Wah, kaget ya. Kemudian malaikat ini ternyata berkata, kalian jangan takut, kalian jangan sedih. Tuhan Yesus sudah bangkit, seperti yang sudah dikatakannya dulu. Wah, mereka berpikir, mengingat-ingat apa ya yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan ya. Oh iya, Yesus bilang dia akan bangkit di hari ketiga. Wah, mereka melompat dan dengan senang mereka berlari bertemu dengan murid-murid Yesus. Mereka kasih tahu, Tuhan Yesus sudah bangkit loh, kuburnya sudah kosong. Murid-murid tidak percaya. Tapi Yesus tiba-tiba datang menampakkan dirinya. Yesus datang dan memperlihatkan bahwa tangannya itu ada bekas paku adik-adik, yang artinya itu benar-benar Yesus. Wah, mereka semua terkejut ya. Tapi mereka juga bersuka cita karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit.
Disitulah Yesus menceritakan, "Ya, saya memang harus mati untuk mengalahkan maut dan menebus dosa semua manusia di dunia ini, sehingga semua manusia punya hidup yang kekal." Itulah rencana dari Allah sejak pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini. Wah, murid-murid mendengarkan hal itu. Mereka terharu karena mereka tahu ternyata Allah masih mengasihi mereka. Demikian juga Allah mengasihi adik-adik semua dan juga Miss. Kita bersyukur ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang bangkit bagi kita semua. Adik-adik, jangan lupa kisah Tuhan Yesus berakhir dengan penuh sukacita. Kisah Tuhan Yesus bukan berakhir ketika dia mati di salib, tapi ketika Yesus itu bangkit. Itu menunjukkan bahwa Yesus sudah menang atas maut. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, meskipun kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Amin. Nah, adik-adik, video yang barusan kita tonton menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melayani hingga dia bangkit. Nah, kisah perjalanan Tuhan Yesus ini begitu berat ya adik-adik, apalagi Tuhan Yesus itu 100% manusia tapi sekaligus 100% Allah. Nah, tapi ya adik-adik, ketika kisah itu menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mati, bagaimana Tuhan Yesus itu seakan-akan diam, seakan-akan dia kalah gitu ya. Ternyata Tuhan Yesus itu tetap berperang di alam maut supaya setiap kita boleh menjadi orang-orang yang ditebus dosanya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya tentang bagaimana Tuhan Yesus bangun gitu ya adik-adik. Bangkit itu artinya Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Karena sebagai manusia yang berdosa, sebenarnya setiap kita ini harus menghadapi yang namanya maut. Memang sampai saat ini semua kita nanti akan mati pada waktunya. Kita akan meninggal kalau waktunya sudah sampai. Tapi kita mati itu hanya tubuh kita yang ini adik-adik, tubuh kita yang dunia ini. Kalau jiwa kita di dalam, Tuhan Yesus sudah selamatkan, makanya kita punya hidup yang kekal. Arti dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah ketika dia itu menebus dosa manusia, sehingga manusia itu punya hidup yang kekal, sehingga manusia itu bisa juga menang atas dosa. Nah, kita baca satu ayat bersama-sama dari Korintus ya. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus gitu ya, ketika ada orang-orang, ada ya murid-murid yang wanita datang melihat kubur Yesus dan ternyata kubur Yesus kosong, mereka kaget. Tapi mereka diingatkan kembali bahwa sebenarnya kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang nyata. Karena itu Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan cuma satu kali adik-adik, beberapa kali. Supaya mereka itu tahu bahwa kebangkitan Yesus adalah benar-benar terjadi. Dan dengan adanya kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus itu tidak perlu takut lagi. Mereka sudah memiliki kemenangan yang sejati di dalam Tuhan Yesus, yaitu kemenangan atas maut. Mereka sudah bisa bebas dari dosa mereka. Mereka tidak perlu takut lagi akan kekekalan yang nanti, karena Tuhan Yesus sudah menjanjikan akan kekekalan yang sejati bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, sekarang Miss mau
ajak kita sama-sama hafal ayat ya. Dari yang tadi Miss bacakan dari 1 Korintus 15 ayat 17. Kita baca dulu satu kali sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Adik-adik ingat-ingat ayat ini ya. Dengan satu peristiwa, dengan satu pengorbanan Tuhan Yesus, semua kita manusia di dunia ini, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita punya keselamatan yang sejati di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Amin. Nah, sekarang mari kita sama-sama naikkan satu pujian. Tanda paku di kaki dan tangan. Kita naikkan sama-sama ya. Yesus itu menjadi pertanyaan ya bagi banyak murid-murid di saat itu. Tapi ketika Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku di tangannya, di kakinya, mereka percaya. Tapi setiap kita yang hidup saat ini, kita udah gak bisa lagi lihat ya, tanda paku itu udah gak bisa lihat. Tapi Tuhan menganugerahkan kita Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa percaya. Jadi berbahagialah setiap kita yang tetap percaya meskipun kita tidak melihat, karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengarkan berita yang begitu besar, karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus sudah bangkit, sehingga kami boleh mempunyai hidup yang kekal. Tuhan tolong setiap kami agar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tetap rajin ibadah. Dadah.